Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore atau malam kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Alfi dari Ekpat Indonesia. Saya yang akan hari ini membantu Bapak dan Ibu dalam menjelaskan secara lebih dalam modul terkait dengan keamanan dan privacy. Di sini, seperti modul sebelumnya, saya akan menyampaikan secara keseluruhan isi modul sebagai fasilitator yang akan menyampaikan nanti kepada siswa-siswi kelas 4 sampai kelas 6 SD. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa aku kamu atau teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya Bapak dan Ibu ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Alfi, aku dari Ekpat Indonesia dan hari ini kita akan ngebahas terkait dengan privacy dan keamanan pastinya di dunia digital ya. Nah, keamanan di dunia digital ini sebenarnya ibarat rumah yang harus selalu kalian kunci nih, ya kan? Nggak hanya rumah aja yang kalau misalkan kalian harus kunci supaya apa? Supaya nggak kemalingan. Terus supaya apa lagi nih teman-teman? Ya, benar. Supaya barang-barang kalian nggak dicuri. Nah, privasi dan keamanan di dunia digital itu juga harus dikunci loh, teman-teman. Nanti di sini kita akan bareng-bareng bersama-sama nih belajar kenapa sih kita harus memahami pentingnya keamanan di dunia online dan kenapa kita harus memisahkan antara informasi pribadi dan informasi rahasia nih di dunia online. Ayo teman-teman di sini siapa nih yang suka di sini membagikan kontak-kontaknya atau membagikan foto selfie-nya di dunia digital. Nah, kita akan belajar nih bersama-sama nih teman-teman. Apa aja sih sebenarnya yang boleh dibagikan dan yang tidak boleh dibagikan di dunia digital. Terus di sini juga kita akan ngebahas pengaturan dan privasi yang akun yang aman itu sebenarnya seperti apa sih? Ada nggak kombinasi-kombinasi password yang sebenarnya disarankan nih? Nah, terus terakhir kita juga bareng-bareng bersama-sama akan mengidentifikasi terkait pesan, virus, notifikasi yang mencurigakan. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya nih teman-teman. Nah, nih, kita akan ngebahas kenapa sih pentingnya keamanan online. Nah, pastinya sebagai pengguna internet dan pengguna gadget nih, kita harus mengetahui nih, kenapa sih sebuah privasi dan keamanan itu harus kita jaga. Nah, nanti kita juga akan tahu nih, oh ternyata ada banyak ya resiko-resiko yang bisa terjadi atau yang bisa kita dapatkan di dunia internet. Kalau ibaratnya rumah, mungkin kemalingan. Nah, di dunia internet ternyata ada juga loh teman-teman maling-maling yang suka mengambil data-data kita. Nah, terus jadinya kita harus mengelola akun dengan bijak dan tidak sembarangan nih membagi informasi terkait dengan data diri kita. Dan nanti kita sama-sama juga belajar tentang praktik-praktik online yang aman ketika berinternet itu seperti apa sih, teman-teman. Oke, nah menurut teman-teman di sini, apa aja sih yang bisa kalian bagikan di internet? Nah, biasanya nih untuk teman-teman di sini, nah suka nggak bagi-bagiin nomor telepon di WhatsApp statusnya? Misalkan kalian ganti nomor nih, atau ketika kalian udah 13 tahun nanti, kalian sudah bisa menggunakan gadget sendiri. Nah, pastinya nomor telepon kalian baru kan, dan belum ada kontak-kontaknya. Nah, nggak jarang nih kakak nemuin kalau banyak yang broadcast atau yang minta di follow atau minta di add nomor teleponnya. Nah, ayo siapa di sini yang suka membagikan nomor teleponnya di status WhatsApp teman-temannya. Nah, nanti kita akan belajar. Sebenarnya boleh nggak sih nomor telepon dibagiin? Nah, di sini siapa nih yang suka selfie atau bikin video-video di akun sosial medianya dia? Ayo, nah banyak banget kan di sini. Nah, kalau berita dan informasi, ayo siapa di sini yang suka baca berita dan informasi? Wah, keren banget. Ternyata banyak juga ya teman-teman yang menggunakan internet untuk mencari berita dan informasi. Oke, kalau password akun, ayo di sini siapa yang suka ngebagiin password akun sosial medianya? Kalau nanti teman-teman kalau udah punya sosial media ya, kalau sekarang kan pengguna sosial media diwajibkan minimal usianya 13 tahun. Nah, nanti kira-kira kalau kalian udah 13 tahun dan bisa menggunakan sosial media, kira-kira kalian ini nggak nih akan membagikan password akun kalian nggak? Wah, pinter banget di sini. Nggak ada ya yang ngebagiin password akunnya. Oke. Nah, kalau lokasi terkini, ada nggak? Nah, misalkan nih, kalau lokasi terkini tuh
kalian lagi jalan-jalan sama mama papa kalian, atau kalian lagi play date sama teman-teman sekelas kalian, terus kalian suka ngetek lokasinya nih. Nah, ada nggak ya suka ngebagiin kayak gitu? Oke, ternyata banyak juga ya. Nah, kalau hobi dan kegemaran nih, misalkan kalian hobinya skateboard, terus kalian ngebagiin berita-berita soal skateboard, atau kalian ngebagiin mungkin yang suka main bola tentang fans klubnya, bola apa namanya pemain yang paling kalian suka gitu di internet atau di status gitu. Ada, wah banyak banget ya ternyata teman-teman ya. Terus kartu identitas. Nah, sekarang kan kalian pasti udah punya kartu identitas anak kan? Siapa yang pernah fotoin kartu identitas kalian dan dijadiin status? Wah, pintar nih teman-teman di sini nggak ada ya yang ngebagiin kartu identitas anaknya. Oke. Kalau nama lengkap atau alamat rumah? Nah, misalkan alamat kalian rumah di bio status apa namanya sosial media kalian nanti nih rumah jalan bla 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 gitu. Terus anak kesekian dari sekian bersaudara bapak dan ibu ini ada nggak teman-teman? Oke, nggak ada ya. Wah, keren banget ya di sini teman-teman yang udah pinter banget nih ternyata ya tidak membagikan nama lengkapnya, alamat rumahnya gitu. Oke, kita bahas. Nah, kalian nih, tadi informasi-informasi yang tadi, kalian harus tanyakan dulu nih pada diri kalian. Yang pertama, kira-kira informasi ini bersifat private untuk diriku sendiri atau bisa dikonsumsi publik ya? Nah, kira-kira apakah informasi yang aku bagikan ini akan mengidentifikasikan diri kita, seperti tadi kartu identitas anak atau nama lengkap keluarga kita gitu. Kira-kira akan mengidentifikasikan nggak ya? Kalau iya, baik di-share nggak ya? Atau sebaiknya tidak? Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman? Wah, pintar. Sebenarnya tidak boleh ya teman-teman ya membagikan identifikasi yang berita-berita atau status-status yang nantinya mengidentifikasikan diri kalian atau keluarga kalian gitu. Terus tanyain juga nih, apakah diri kalian merasa nyaman atau aman jika informasi tersebut disebarkan kepada orang banyak dan dilihat loh oleh orang yang tidak kamu kenal. Nah, seperti yang tadi kemarin Clara sudah jelaskan, kita kan tidak boleh ya asal membagikan informasi kita ke internet karena kita nggak tahu nih teman-teman di internet itu ada siapa aja. Apakah semua orang itu baik di internet atau tidak? Ternyata kan tidak semua orang itu baik di internet. Gitu. Lalu, pertanyaan kedua, kira-kira kalau kamu mau membagikan informasi tersebut, dengan siapa nih kamu akan membagikan informasi tersebut? Apakah dengan orang yang dipercaya, atau seperti keluarga, seperti orang tua, atau di grup nih? Kalau kamu kira-kira mau membagikan informasi tersebut. Misalkan contohnya, kalau orang tua kamu mau mendaftarkan beasiswa nih ke SMP selanjutnya gitu. Kan pastinya butuh data-data seperti identitas diri kalian, ya kan, kartu keluarga kalian. Nah, kira-kira kalau itu boleh nggak menurut kalian dibagikan ke orang tua kalian yang ingin mendaftarkan untuk beasiswa? Oke, benar. Boleh banget kalau itu ya. Tapi kalau misalkan itu di grup, nah itu harus hati-hati teman-teman. Karena kita nggak tahu nih, apakah nanti data diri kita akan disalahgunakan oleh orang-orang lain atau orang-orang jahat, kan kita nggak tahu ya. Jadi kita lebih baik menjaga daripada nanti kita harus mengobati atau memperbaikinya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, tanyakan juga nih, apakah informasi ini dapat berdampak negatif bagi kamu saat ini atau di masa depan, 5 sampai 10 tahun lagi. Ya, seperti tadi Kakak udah bilang ya, misalnya ketika kalian ingin mendaftarkan diri untuk pekerjaan atau beasiswa, kira-kira jejak digitalnya gimana? Baik atau buruk? Apalagi kalau misalkan kalian menggunakan data-data dirinya. Nah, itu untuk Maksud gue kalau cyberbullying. emang lu ngantuk, ya lu matiin gitu bang kameranya biar orang kagak tahu. Selanjutnya, eh, pertanyaan keempat, apakah ada resiko yang mengancam keamanan kalian nih dengan membagikan informasi tersebut? Apakah nanti akan disalahgunakan oleh orang lain atau informasi kalian yang dapat
yang kalian bagikan dapat menyakiti orang lain. Itu kalian juga harus berhati-hati ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu nih nanti data-data diri kita apakah akan diambil, apalagi sekarang udah ada yang namanya AI ya teman-teman. Nanti akan dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, tadi kakak juga di awal udah ngebahas soal informasi yang bersifat private dan juga publik. Nah, privat dan publik itu apa? Oke, tadi kita udah ngebahas soal informasi publik dan juga informasi privat. Nah, selanjutnya ada juga nih bentuk informasi yang personal. Informasi personal itu informasi yang memungkinkan mungkin kira-kira itu tuh penting bagi kamu, tapi ternyata ada juga di diri orang lain gitu. Jadi tidak begitu mengidentifikasikan diri kalian. Misalnya anak perempuan dengan tinggi 150 cm dan berat badan 40 kilogram. Nah, itu kan tidak mengidentifikasikan diri kamu gitu. Tapi ada juga nih orang lain di luar sana atau di daerah lain yang mungkin tingginya sama nih dan beratnya juga sama. Jadi itu tidak begitu spesifik mengidentifikasikan diri kalian. Nah, terus juga kota tempat tinggal kamu saat ini. Nah, misalkan kota kalian di Pekanbaru nih. Nah, ternyata yang di Pekanbaru kan gak hanya kalian, tapi banyak juga kan teman-teman kalian yang tinggal di kota Pekanbaru. Terus bisa juga lagu favorit kalian, atau mungkin sepak bola, klub sepak bola kesukaan kalian, itu kan tidak terlalu mengidentifikasikan diri kalian. Itu namanya informasi personal, teman-teman. Nah, terus tapi teman-teman, kalian harus selalu ingat ketika kalian membagikan informasi, status, berita, atau WhatsApp, itu tetap ada resiko keamanannya yang membuat kalian mungkin nanti terasa nggak nyaman, mungkin nanti akan mengancam kalian, bahkan dapat menyakiti kalian nih. Atau bahkan ketika kalian membagikan informasi secara spesifik terkait keluarga kalian. Nah, jadi kalian harus berhati-hati. Ingat pertanyaan yang sebelumnya. Ketika kalian ingin membagikan informasi, kalian tanyakan dulu nih pada diri kalian, apakah informasi tersebut akan mengidentifikasikan kalian, atau mungkin akan mengganggu kalian untuk mencari beasiswa di 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi kalian harus ingat-ingat ya. Tadi ada berapa bentuk informasi? Iya, ada 3. Ada publik, private, dan juga personal. Oke, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama-sama nih video berikut tentang sebenarnya ketika kita membagikan aplikasi, aplikasi apa sih yang tepat? Atau ketika kita ingin membagikan status, status apa sih yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dibagikan saat di aplikasi chatting ataupun di media sosial. Oke, yuk kita sama-sama saksikan video berikut. Nah, oke, teman-teman. Tadi kan kalian udah ngeliat ya videonya. Ternyata ada batasan nih privasi dalam keamanan online. Jadi ketika kita membagikan sesuatu, kakak ingetin lagi, kita harus berhati-hati. Karena kita akan membagikannya di dunia maya. Kita tidak tahu siapa yang akan melihat status kita, siapa yang akan melihat konten-konten yang nanti akan kita bagikan. Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman. Nah, batasan-batasan ini juga diperlukan agar kita tidak menjadi korban dari kejahatan yang bisa terjadi di dunia maya. Nah, seperti modul pertama kemarin, banyak banget ya teman-teman kejahatan yang terjadi di dunia maya seperti scam, ada kekerasan, ada eksploitasi. Terus ada apa lagi teman-teman? Iya, benar. Ada cyberbullying di dunia maya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar nih memilih kira-kira informasi apa aja sih yang bisa kita bagikan di internet. Wah, kata Rudi, ternyata di dunia digital juga memiliki batasan-batasan ya agar kita lebih aman. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih yang dapat Rudi lakukan untuk tetap aman media sosial ataupun di internet nanti? Nah, yang pertama ini penting banget buat teman-teman. Kalian harus memperkuat kata sandi. Nah, di sini siapa nih yang suka bikin password di gadget kalian itu 123? Ayo, ada nggak? Atau yang 555 gitu. Ada nggak teman-teman? Atau di sini ada nggak yang pakai tanggal lahir kalian untuk menjadikan itu sebagai kata sandi?
Nah, itu adalah contoh-contoh kata sandi yang tidak kuat, teman-teman. Jadi, nanti ketika kalian sudah bisa punya gadget sendiri, atau kalian sudah bisa punya akun media sosial sendiri, atau mungkin kalian nih setelah pulang mendapatkan informasi ini, kalian bisa kasih tahu nih ke orang tua kalian. Pah, mah, ternyata password papa mama di gadgetnya itu nggak kuat loh. Karena kalau nggak kuat itu nanti bisa dibobol sama orang lain, bisa data-data papa mama dicuri sama orang lain. Nih, aku kasih tips nih ya, gimana caranya supaya kita bisa membuat kata sandi yang kuat. Nah, yang pertama, kombinasikan huruf besar kecil. Nah, misalkan nama saya Alfi nih. Nah, jadi bisa pakai kata sandinya Alfinya A-nya diganti 4, terus L, F, I-nya bisa diganti angka 1, terus bisa pakai simbol titik gitu. Terus nanti bisa juga nama apa? Misalkan cantik, C-nya besar, ANTIK-nya kecil, misalkan seperti itu. Jadi kombinasi-kombinasinya lebih beragam, teman-teman. Dan disarankan tidak terlalu pendek ya, gitu. Karena kalau terlalu pendek itu ya balik lagi bisa lebih mudah dibobol sama orang lain. Dan kakak juga punya tips nih. Kalian bisa mengubah kata sandi atau passwordnya itu secara berkala. Disarankan sih setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali ya teman-teman ya. Gitu. Nah, yang kedua, login dan logout. Nah, jadi untuk melindungi akun kita lebih aman, jangan lupa logout ketika kamu misalkan pinjam handphone teman kamu untuk masuk ke sosial media yang akan kalian punya nanti gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, misalkan apakah kita tetap terus bersahabat baik dengan temannya kita itu atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu berteman baik ya teman-teman ya sampai nanti tua gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu perasaan orang, hati orang, mood orang kita nggak bisa tebak gitu. Siapa tahu nanti kalian ada masalah, terus nanti teman kalian malah menggunakan eh, apa akun sosial media kalian yang sudah di login di handphone teman kalian itu untuk hal-hal negatif seperti cyberbullying gitu. Jadi kakak sarankan ketika kalian sudah bisa menggunakan media sosial dan kalian ingin menggunakan media sosial tersebut di misalkan di laptop bersama gitu atau pinjam di handphone temennya, jangan lupa kalian log out ya teman-teman ya gitu. Nah, di sini juga di setiap sosial media ataupun aplikasi perpesanan sekarang udah ada notifikasi nih. Jadi ada notifikasi ketika ada orang lain yang mencoba masuk ke akun kalian. Nah, peringatan ini sebenarnya berguna banget. Kenapa? Jadi kalian tahu nih siapa ya di gadget apa ya yang mau login sosial media aku dan ternyata orangnya tuh bisa dilihat juga loh dia itu ada di daerah mana gitu. Jadi nanti bisa kalian setting di sosial media kalian untuk menyalakan notifikasi ketika ada orang lain yang ingin mencoba login dari perangkatnya dia. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, kalian di sini pernah nggak ngeliat icon atau notifikasi seperti ini? Nah, kira-kira ini notifikasi apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, wah pinter banget teman-teman. Ini adalah notifikasi dari virus yang terdeteksi di komputer. Nah, di sini sudah kelihatan ya, virus detected. Gitu. Berarti ada virus yang mencoba masuk ke dalam komputer kita atau perangkat kita. Nah, jadi teman-teman gak hanya virus loh teman-teman yang bisa masuk ke perangkat kita atau gadget kita atau komputer kita. Ternyata lewat notifikasi sekarang bisa loh teman-teman. Jadi ada notif-notif yang bisa ternyata di dalamnya itu dimasuki oleh virus-virus yang bisa nanti mungkin akan mengambil data-data kalian atau pesan atau sekarang malah lebih canggih ya teman-teman ya pesan-pesan yang ternyata menipu nih teman-teman dan mengarahkan kita ke dalam page atau laman-laman yang negatif. Jadi di sini kita bareng-bareng teman-teman akan mengidentifikasi nih sebenarnya ini termasuk pesankah atau laman atau virus atau notifikasi yang mencurigakan. Terus bagaimana sih cara kita mewaspadainya atau menangkalnya ketika virus-virus tersebut atau pesan tersebut sudah kita dapatkan. Nah, ini dia. Tadi teman-teman udah pinter banget. Ini adalah salah satu virus yang ada di komputer. Nah,
Virus ini dapat menyebabkan efek negatif nih pada komputer atau perangkat digital yang terjangkit. Nah, efeknya tuh ada hilangnya file dari komputer atau perangkat digital kalian, terus tiba-tiba gadget kalian atau laptop kalian atau komputer kalian itu nge-freeze, nggak bisa digerakin, nggak bisa dikontrol sama sekali, gitu. Dan juga mungkin akan banyak file-file yang dicuri dari seseorang yang mencoba masuk ke perangkat kalian lewat virus ini, gitu. Virus-virusnya juga banyak, teman-teman, nggak hanya satu. Ini ada juga namanya iSnake, salah satu virusnya. Terus ada juga namanya Trojan gitu. Banyak banget loh teman-teman virus-virus yang bisa masuk ke komputer atau gadget kalian. Oke. Nah, terus gimana nih cara mencegahnya, Kak? Kalau misalkan sudah ada virus yang masuk. Nah, tenang aja teman-teman. Nah, namanya ada virus, berarti ada antivirusnya teman-teman nih. Jadi, kalian bisa install di komputer kalian atau di laptop kalian antivirus untuk menangkal atau menghindari virus-virus tersebut masuk ke dalam gadget kalian. Terus, jadi kalian juga harus berhati-hati ketika kalian ingin mendownload file menggunakan WiFi publik. Misalkan WiFi publik itu ada di mall, ada di kereta, atau di tempat-tempat umum. Jadi ketika kalian ingin menggunakan WiFi publik, kalian harus berhati-hati dan ketika kalian ingin mendownload file, kalian lihat dulu nih apakah file tersebut aman untuk didownload atau tidak. Nah, tips kedua kakak juga, ketika kalian ingin mendownload aplikasi-aplikasi games, nah kalian itu kakak sarankan untuk mendownload aplikasi dari situs resminya. Kalau misalkan di Android dari Play Store. Kalau di iPhone mungkin dari App Store teman-teman. Jangan menggunakan atau mendownload dari web browser. Karena apa? Karena kita nggak tahu apakah di dalam website tersebut sudah disusupi virus-virus yang nantinya akan mengambil data-data di perangkat kalian, baik itu di handphone, baik itu di laptop, ataupun di komputer. Nah, terus juga scanning antivirus terhadap perangkat digital. Jadi sekarang udah makin canggih juga ya teman-teman ya di handphone, di laptop juga. Jadi ketika kalian mendownload aplikasi-aplikasi dari Google Store atau Play Store, App Store tadi, mereka akan langsung nih scan antivirus. Apakah aplikasi yang kalian download ini aman atau tidak. Kalau misalkan tidak, mereka akan langsung ngeblokir teman-teman. Tapi kalau aman, kalian bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir tipsnya adalah backup data kalian secara berkala gitu. Dan itu oke, teman-teman. Jadi ada 4 tips ya teman-teman ya untuk menangkal virus yang masuk ke gadget kalian. Nah, ini dia selanjutnya. Kalian pernah nggak ngeliat ketika kalian ngebuka browser atau kalian ngeliat buka satu website atau laman, ada tulisan subscribe untuk dapatkan info terbaru dari kami. Kalau di komputer itu di pojok kanan atas biasanya. Nah, kalau misalkan di handphone tuh biasanya ada di tengah-tengah, misalkan mau block atau mau allow gitu. Terus tiba-tiba di notifnya banyak banget di notif handphonenya. Oke, ini kira-kira gambar apa ya teman-teman ya? Iya, ini ternyata adalah notifikasi yang berbahaya nih teman-teman ya. Karena notifikasi ini tiba-tiba nanti langsung ketika kalian main subscribe aja, ketika kalian main allow aja, ternyata nanti nih ada seperti gambar ketiga nih banyak banget iklan-iklan yang akan masuk ke handphone kalian atau ke laptop kalian gitu teman-teman. Nah, terus gimana sih Kak langkah pencegahannya gitu? Pastinya kalian ketika ada notifikasi tersebut, nah jangan langsung subscribe. Nah, kalau emang itu nggak butuh dan itu bukan dari aplikasi atau situs resmi, kalian bisa abaikan saja atau kalian blok notifikasinya supaya apa? Supaya nanti apa namanya akun-akun kalian itu nggak nggak diambil data-datanya itu teman-teman. Nah, karena banyak juga nih teman-teman kasus-kasus notifikasi pop-up ini yang ternyata isinya tuh mengarahkan ke penggunanya itu ke dalam situs-situs berbahaya seperti situs-situs pornografi, situs-situs judi online, atau situs-situs berbahaya lainnya. Jadi, ketika kalian mendapatkan notifikasi tersebut, kalian harus baca baik-baik dan pilih. Jangan pilihnya dengan bijak ya teman-teman ya. Kalau ini memang ternyata kira-kira nggak baik gitu dan kayaknya mengarahkan ke hal-hal yang negatif, langsung blok aja atau jangan klik subscribe, langsung aja di blok pokoknya teman-teman.
gitu. Nah, karena nih ternyata teman-teman pop-up atau notifikasi yang berbahaya ini juga ternyata bisa mengambil data-data akun bank kalian atau akun dompet digital. Akun dompet digital itu seperti GoPay, terus ada OVO, ada Dana, itu dompet digital teman-teman. Terus ada, itu bisa juga teman-teman email kalian dibobol kalau kalian main subscribe atau main allow aja notifikasi-notifikasi seperti ini gitu. Jadi harus berhati-hati dan bijak-bijak ya teman-teman ya dalam memilih atau dalam ketika kalian melihat notifikasi-notifikasi seperti ini. Nah, terus juga tadi seperti kakak udah bilang, apa yang harus dilakukan nih? Nih, jangan pernah mengklik tombol tersebut. Lakukan blokir, langsung aja blokir akun atau website yang kira-kira mengirimkan notifikasi tersebut gitu. Jika terjadi pada anak atau terjadi pada handphone kalian, segera nih kalian laporin kepada orang dewasa atau orang tua kalian apabila kalian menerima iklan atau pesan yang berbau seksual atau berbau judi online atau berbau hal-hal negatif. Segera laporkan ke orang tua kalian ya teman-teman ya, supaya orang tua kalian bisa langsung ngebantu kalian untuk ngeblokir akun atau notifikasi tersebut. Nah, terus juga ternyata di dunia digital ada juga pesan negatif nih teman-teman. Pesan negatif ini adalah pesan yang kurang menyenangkan bagi orang lain gitu. Nah, pesan-pesan negatif ini tidak bisa kita hindari teman-teman, tapi kita bisa mungkin mengadukan kepada platform online atau mungkin bercerita kepada orang tua kita atau orang dewasa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Misalkan ada orang yang tiba-tiba mengirimin kamu pesan-pesan negatif nih teman-teman. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini nih. Misalkan ada pesan-pesan yang menghina atau membuli kalian, bilang kalian ih aneh gitu, atau tahu nggak ada yang digibah gitu untuk mencemarkan nama baik seorang. Contohnya tahu nggak si A titik-titik suka nyontek tahu ke aku, tapi sebenarnya orang tersebut nggak pernah nyontek gitu, tapi dia karena nggak suka, dia ingin mencemarkan nama baik orang tersebut gitu. Jadi ingin mengadu domba teman-teman lewat pesan negatif. Nah, terus juga ada pesan yang ingin membuat kacauan atau kerusuhan gitu. Terus ada juga jenis pesan negatif itu untuk membuat seseorang tidak nyaman di dunia online. Nah, terus ada juga pesan negatif untuk menipu orang atau pengalihan isu atau bahkan pesan yang berisi berita bohong atau berita hoax. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa baca, minum air es bisa bikin kanker tahu. Nah, itu kan sebenarnya kita nggak tahu ya teman-teman apakah sudah ada jurnal atau artikel yang memang ngebahas kalau minum air es itu bisa bikin kanker gitu. Nah, itu kan sebenarnya berita yang belum tentu kebenarannya atau berita hoax. Nah, terus juga sekarang di zaman sekarang ada juga pesan yang scamming bentuknya. Nah, bentuknya itu adalah chat melalui aplikasi perpesanan yang di dalamnya itu berisi sebenarnya tulisannya surat undangan, tapi kalau surat undangan kan biasanya .doc gitu ya teman-teman ya, karena dia dokumen. Tapi ini kok bentuknya APK ya. Nah, padahal misalkan orang tua kalian nggak tahu nih siapa sih yang ngirimin pesan kok tiba-tiba ngirimin surat undangan gitu. Nah, ini teman-teman pesan-pesan seperti ini jangan langsung di-download dan ataupun langsung diunduh ya teman-teman ya. Karena ini bisa mengakibatkan data-data yang ada di handphone kalian itu tercuri atau diambil, akun bank kalian diambil, rekeningnya isinya dikosongin. Nah, itu harus hati-hati. Terus ada juga nih teman-teman berita kalau dia dapat gold, dapat medali. Hmm, dapat untuk upgrade jadi WhatsApp Gold gitu. Padahal WhatsApp nggak punya namanya WhatsApp Gold, WhatsApp ya WhatsApp aja gitu. Terus juga kita lihat nih harus verifikasi lagi nih. Wah ternyata linknya bukan link dari WhatsApp asli nih gitu. Jangan pernah kalian untuk ngeklik link tersebut ya teman-teman ya. Karena itu balik lagi, kalian nanti data-datanya bisa dicuri di handphonenya. Mungkin handphonenya bisa tiba-tiba nge-freeze, terus akun bank kalian langsung saldonya nol gitu. Nah dulu juga nih teman-teman, aku punya cerita waktu COVID banyak banget loh teman-teman
yang tiba-tiba dapat SMS, dapat kuota 5 GB dari pemerintah gitu. Klik link di bawah ini untuk mendapatkannya. Nah, ternyata linknya itu pas aku lihat itu bukan link dari Kemendikbud asli gitu. Nah, itu harus hati-hati itu teman-teman. Jangan main asal klik atau main asal bagikan ke teman-temannya. Nah, terus gimana sih cara mencegah atau menangkal pesan negatif ini? Nah, pertama, kalian harus hati-hati ya ketika masuk ke dalam grup-grup perpesanan atau pertemanan. Nah, di sini siapa nih yang suka main games online? Nah, kalian pasti kan banyak ya masuk ke dalam grup-grup perpesanan atau pertemanan yang ngebahas soal games online tersebut, ya kan? Nah, kalian harus hati-hati nih ketika sudah ada orang-orang yang berbicara atau mengirimkan pesan-pesan negatif, kalian harus keluar dari grup tersebut. Nah, terus tip yang kedua, cari tahu nih informasi dari pesan yang diterima. Misalkan tadi udah ada ya gambar orang mengirimkan surat undangan. Nah, kalian kan nggak kenal tuh sama orang tersebut. Nah, kalian harus cari tahu ini siapa sih gitu. Kalau memang bukan orang yang kalian kenal, ya udah abaikan aja gitu. Jangan balas pesan negatif tersebut gitu. Abaikan aja, langsung blokir atau langsung report. Nah, terus karena kalian juga di sini masih anak, kalian bisa nih diskusiin dulu kepada orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa di rumah kalian. Mungkin ada kakak saat itu gitu. Mungkin kalian bisa tanya dulu, Kak, aku dapat pesan seperti ini nih, apa yang harus aku lakukan? Aku boleh nggak ngeklik linknya gitu, supaya kalian supaya kalian ini ya terhindar dari pesan-pesan negatif tersebut, terhindar juga dari akun-akun yang mungkin nanti dibobol. Gitu. Nah, ini dia teman-teman, fitur-fitur yang bisa kalian lakukan ketika kalian mendapatkan berita-berita hoax atau ujaran kebencian atau pesan-pesan negatif atau notifikasi yang mencurigakan. Pertama, kalian bisa laporkan. Jadi di aplikasi pemesanan dan juga di aplikasi media sosial sekarang udah ada report. Jadi kalau misalkan kalian ada titik 3 di pojok kanan atas itu bisa kalian gunakan untuk melaporkan kalau akun tersebut sudah mengirimkan berita-berita hoax atau mengirimkan pesan-pesan negatif kepada kalian. Nah, kalian juga bisa ngeblokir akun tersebut atau kalau misalkan kalian berada di dalam satu grup pertemanan, kalian bisa langsung leave grupnya aja. Gitu, teman-teman. Nah, terima kasih nih teman-teman telah membantu Rudi untuk mengidentifikasikan virus sama notifikasi yang berbahaya di dunia digital. Jadi, dalam berinteraksi di dunia digital itu perlu adanya verifikasi ya teman-teman ya. Nah, verifikasi apa sih? Ada nggak yang tahu verifikasi itu apa? Oke, oke, kita langsung aja teman-teman ya. Jadi verifikasi itu adalah pemeriksaan informasi untuk mengetahui sebenarnya informasi tersebut itu fakta, palsu, atau opini, atau hoax. Nah, dengan verifikasi kita dapat membantu mengurangi jumlah orang yang nanti mungkin disesatkan oleh informasi-informasi yang tidak benar. Dan penyebaran informasi yang tidak benar itu biasanya tentang orang untuk menjelek-jelekan seseorang atau tentang situasi yang sedang hype atau yang sedang banyak dibicarakan saat ini. Misalkan tentang COVID kemarin kan ya banyak banget ya teman-teman ya berita-berita yang kurang benar gitu, berita-berita palsu atau rumor atau hoax yang eh, dibicarakan terkait dengan COVID gitu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan informasi atau berita, kita harus memverifikasinya terlebih dahulu. Nah, kenapa sih penting untuk verifikasi? Nah, yang pertama karena nggak hanya jurnalis nih teman-teman, orang-orang yang bekerja di berita ya, yang harus memverifikasi informasi tersebut sebelum berbagi. Tapi kita sebagai netizen nih, netizen yang cakap digital ya sekarang ya, apalagi teman-teman sudah belajar nih, kita juga bisa memverifikasi informasi atau berita tersebut yang kita dapatkan. Nah, terus yang kedua, agar tetap mendapatkan informasi dengan baik. Nah, terus dengan verifikasi, membantu kita untuk mengidentifikasi informasi yang apakah informasi tersebut ini bisa dipercaya atau malah informasi tersebut malah bermasalah atau mengandung berita-berita hoax gitu.
Nah, yang terakhir, dengan verifikasi juga mendukung peran semua orang dalam memastikan pengalaman online yang aman dan nyaman untuk semua orang. Nggak cuma untuk orang dewasa aja, teman-teman, tapi menghadirkan pengalaman online yang aman untuk generasi kalian atau generasi anak-anak gitu. Nah, langkahnya apa aja sih? Nah, aku punya tips 3 langkah mudah untuk verifikasi. Yang pertama, cek sumbernya, teman-teman. Apakah itu asli ataukah berita tersebut palsu? Nah, kalian cek dulu nih. Sekarang udah ada Google ya, teman-teman ya. Kalian bisa search, misalkan judulnya aja nih. Contohnya, aku pernah dapat berita zaman masih COVID, kalau misalkan minum air garam itu dapat menangkal COVID. Nah, kita langsung cari nih di Google nih. Apakah ada berita-berita atau jurnal-jurnal yang ngebahas kalau kita minum air garam itu dapat menangkal COVID. Gitu. Ternyata kalau misalkan itu hoax, nah itu berita itu harus berhenti di kalian dan jangan disebarkan lagi, teman-teman. Tapi kalau misalkan memang kalian mendapatkan berita yang benar atau fakta, baru nih kalian bisa membagikannya ke orang lain atau ke keluarga terdekat kalian. Jadi jangan melihat dari satu sumber berita aja, tapi lihat juga dari artikel-artikel lain yang membahas terkait dengan berita tersebut. Nah, terus kalian juga bisa lihat nih, siapa yang mengunggah konten tersebut. Apakah konten tersebut dipublikasikan atau dikeluarkan oleh jurnal-jurnal atau dokter-dokter yang relevan di bidangnya gitu. Jangan ngomongin COVID tapi yang ngomong adalah dokter kandungan gitu. Sebenarnya kan nggak make sense ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau emang dokter COVID ya emang nakes-nakes yang bekerja di lingkup COVID gitu teman-teman. Atau ngomongin COVID tapi yang ngomong adalah influencer tapi influencer gaming gitu. Itu kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Jadi kalian harus lihat juga nih siapa yang membuat konten tersebut atau artikel tersebut gitu. Yang kedua, nah di mana dan kapan dibuatnya. Nah, kalian juga di sini pastikan sering dapat postingan berupa foto atau video, iya nggak? Yang masuk ke grup kalian, grup pertemanan kalian. Nah, kalian bisa lihat nih ternyata sekarang di Google Foto, apakah foto tersebut adalah foto yang benar-benar baru diambil atau malah foto tersebut adalah foto AI gitu. Jadi kalian bisa melihat kapan sebenarnya foto tersebut dibuat, diunggah, terus siapa sih sebenarnya yang membuat foto tersebut gitu. Jadi jangan sampai kalian malah dibutakan, bukan dibutakan sih, kalian itu ternyata dirancukan gitu oleh foto-foto yang ternyata itu AI gitu. Karena banyak banget yang teman-teman ya sekarang mukanya siapa, ternyata badannya bukan badan dia. Jadi kalian bisa verifikasi foto tersebut di Google Image namanya. Nah, ketiga adalah kita cek nih, kenapa sih dia membuat berita-berita hoax tersebut dan motivasinya apa sih gitu. Jadi kita harus lihat lagi nih, kenapa dia membuat berita tersebut? Apakah ingin menyesatkan orang-orang yang membacanya atau ingin menipu gitu. Jadi ketika konten, foto, artikel, video gitu, tulisan kalian harus verifikasi lagi nih teman-teman. Orang tersebut nih sebenarnya ngebuat berita hoax ini untuk apa nih? Untuk menyesatkan nih. Oh, kalau untuk menyesatkan berarti saya tidak boleh membagikan berita tersebut lagi ke orang yang lebih luas di internet. Gitu teman-teman. Nah, terakhir ada tips dan trik nih teman-teman. Ada 8. Punya 8 tips dan trik untuk menangkal berita-berita hoax atau konten-konten hoax. Yang pertama, selidiki dulu nih informasi yang kalian dapat dan kira-kira sulit dipercaya. Terus kedua, pahami ketika suatu pesan itu diteruskan. Nah, kalau sekarang di aplikasi chatting, khususnya WhatsApp, ketika kita nge-forward atau meneruskan pesan, itu udah tulisannya tuh forward gitu di atasnya. Nah, itu kalian harus pahami nih. Wah, ini berarti pesan ini sudah dikirimkan ke banyak orang nih. Aku harus verifikasi lagi nih teman-teman nih apakah berita tersebut benar atau tidak. Terus yang ketiga tipsnya, jangan langsung percaya informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
lihat sumber lainnya. Nah, seperti yang sebelumnya kakak udah bilang, cek lagi di Google sumber-sumber atau artikel-artikel lain yang memberitakan tentang konten tersebut. Apakah itu benar ataupun itu ternyata berita hoax. Yang keempat, perhatikan apabila ada format pesan yang terlihat janggal. Nah, format pesan yang terlihat janggal itu biasanya ada kata-kata informasi. Informasi I-nya diganti angka 1, untuk informasi O-nya diganti angka 0. Nah, berarti kan itu formatnya janggal ya teman-teman ya. Jadi kalian harus lihat nih, wah ini kayaknya informasinya janggal nih. Harus hati-hati nih ketika aku mau men-share lagi berita atau artikel tersebut. Terus yang kelima, tipsnya, cek foto, video, audio dengan lebih cermat. Ya, balik lagi teman-teman. Kakak ingetin karena sekarang udah ada kecanggihan AI, nah kalian harus cek nih foto atau video tersebut atau audio tersebut dengan lebih cermat. Apakah benar-benar ini punya si konten kreator aslinya atau sudah dimanipulasi. Karena kan sekarang udah bisa ya sampai memanipulasi audio. Padahal kita ngomongnya bahasa Indonesia, tapi nanti pas keluar audionya jadi bahasa Inggris gitu kan. Itu udah bisa nih teman-teman. Jadi kalian harus lebih cermat lagi. Nah, terus yang ke berapa nih? 6. Keenam, perhatikan alamat URL-nya sebelum kalian membuka sebuah berita. Misalkan ada kayak tadi contohnya kuota gratis dari Kemendikbud, tapi URL-nya bukan dari kemendikbud.go.id. Nah, itu kan kalau .go.id itu udah website pemerintah ya gitu. Atau kalau dari organisasi.org gitu. Itu kalau itu sudah pasti dari pemerintah atau dari organisasi resmi, kalian boleh membukanya. Tapi kalau ternyata linknya itu .co, terus ada garis miring en, terus strip apa bla 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 gitu, itu jangan kalian langsung klik atau buka gitu. Tips yang ketujuh, nah bijak dalam berbagi. Nah, hanya berbagi berita yang kamu ketahui kebenarannya, teman-teman. Kalau berita tersebut adalah berita hoax atau berita yang menyesatkan, jangan kalian bagikan berita tersebut ke orang lain. Dan yang terakhir, kalian juga harus berhati-hati karena berita palsu ini atau berita hoax ini sering menjadi viral. Jadi, ketika kalian mendapatkan informasi atau berita yang viral, yang wih kayaknya lagi happening banget nih gitu kan. Kalian harus cek lagi teman-teman, apakah berita tersebut adalah berita benar atau berita bohong. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mau menemani Rudi belajar bersama mengenai privasi dan keamanan online. Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku dapetin. Semoga informasi-informasi tersebut bisa sangat berguna bagi kalian ketika kalian nanti sudah bisa menggunakan gadget atau memiliki akun media sosial sendiri. Kalau gitu, saya cukupi penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.